kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tapi bagaimana upaya kita bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam arti meningkatkan untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Dan doa ini juga yang sudah kita hafal, bahkan kita pun juga mengerti artinya, mengerti maknanya, dan bahkan mungkin setiap hari kita itu membaca doa ini. Doa ini tidak hanya sekedar kita baca. Doa ini tidak hanya sekedar dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada pembelajaran yang sangat penting di balik doa ini, yang kita artikan kan, wahai Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan beri kami kekuatan untuk mampu melaksanakan kebenaran tersebut. Dan beri kami petunjuk yang batil itu adalah batil, dan beri kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan tersebut. Pembelajaran yang luar biasa. Apa yang bisa kita garis bawah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Tidak semua orang yang tahu kebenaran dia itu memiliki karakter kebenaran. Tidak semua orang yang tahu hal yang benar dia mampu melakukan yang dia tahu tersebut. Banyak orang yang tahu itu tidak benar, tapi juga dia banyak yang tidak mampu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak benar itu. Maka memang ilmu yang begitu banyak, yang kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan hati manusia yang hubungannya dengan ilmu itu kan ada 4 ya. Yang hati manusia itu digambarkan oleh Rasulullah seperti tanah, sementara ilmu itu seperti air hujan. Ada model tanah itu pas ketika dia terkena air hujan, dia mampu menyerap, menahan, sekaligus menumbuhkan tanaman-tanaman rumput yang banyak. Yumbitu al-kala'a al-usbal usbah wal kathir. Ada jenis tanah itu yang ketika dia mendapatkan air hujan, dia hanya sanggup untuk menampung saja, hanya sanggup untuk menampung air tersebut, tapi tidak mampu untuk menumbuhkan rumput-rumputan atau tanaman-tanaman. Dan kemudian ada juga tanah itu yang modelnya ketika dia itu mendapatkan air hujan, terima air hujan, dia juga tidak menampung, tidak menyerap, dan sekaligus juga tidak mampu menumbuhkan tanaman-tanaman. Kita ini seharusnya hati kita itu adalah model daripada tanah yang pertama, mampu menyerap air, mampu menahan air, dan mampu menumbuhkan rumput-rumputan dan tanaman-tanaman. Kebenaran yang datang kepada kita indra, kita dengar, kita lihat, kita baca, tidak hanya sekedar kita tampung dan kemudian mampu menumbuhkan akhlak yang baik, perilaku yang baik. Saya ulang lagi, banyak orang yang tahu hal yang benar tapi tidak mampu melakukan hal yang benar tersebut. Banyak orang yang tahu yang batil tapi dia tetap tidak mampu menjauhi yang batil tersebut. Disinilah kita tetap butuh hidayahnya Allah untuk selalu meminta kepada Allah. Orang tahu mencuri itu haram, tapi tetap juga mencuri. Orang itu tahu sholat itu fardu ain, tapi tetap juga tidak melakukan sholat 5 waktu. Banyak.
Orang itu ngerti korupsi itu haram, merugikan rakyat, tapi ternyata korupsi tetap dilakukan. Inilah tetap posisinya kita butuh hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang itu sudah tahu yang benar, ketika orang itu sudah tahu yang batil, dia mampu melakukan kebenaran, dia mampu untuk menjauhi yang batil, dia tetap butuh hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan tetap butuh hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tidak semua orang itu mampu untuk istiqomah sampai dia meninggal dunia. Dia mampu sholat 5 waktu, tapi apakah ada jaminan sampai dia mati dia bisa sholat 5 waktu? Dia mampu untuk menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tapi kita tidak tahu apakah dia nanti sampai akhir hayatnya akan tetap semacam itu. Maka doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah, doa yang kedua yang harus kita lalui, harus kita baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati ini untuk senantiasa istiqamah menjalankan ajaran-ajaran agamamu, melaksanakan ajaran agamamu. Rasulullah menggambarkan pada poin yang nomor 2 ini di dalam hadis itu, di dalam kitab Arba'in An-Nawawi itu juga disebutkan oleh Rasulullah, oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengucapkan begini: Innar rajula fayamalu bi'amali ahlil jannah fakana bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada seseorang yang dia itu fayamalu bi'amali ahlil jannah, dia mengamalkan amalan-amalan surga sampai jarak dia dengan surga itu tinggal illa dira'un. Illa dira'un, dira'un itu kan sehasta sedepa seperti ini. Itu artinya dia itu hampir saja masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah mengatakan fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Maka catatan itu lebih mendahului dia. Allah Maha tahu orang ini kayak apa. Fayamalu bi'amali ahlin nar, maka dia mengamalkan amalan-amalan neraka, fayadkhuluha, dan dia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang itu awalnya putih, amal solehnya bagus, imannya bagus, tapi di akhir hayatnya dia jadi hitam. Akhirnya dia menjadi orang yang su'ul khatimah. Jenengan paham di dalam Al-Quran siapa itu Bal'am bin Bawra. Jenengan juga paham siapa itu Abdurrahman bin Muljam. Mereka berdua adalah orang-orang yang Masya Allah keilmuannya luar biasa. Bal'am bin Bawra itu muridnya Nabi Musa alaihissalam. Dia hafal kitab Taurat, dia paham kitab Taurat. Di dalam kitab-kitab syarah itu disebutkan bahwa Bal'am bin Bawra ini keilmuannya itu disejajarkan derajatnya dengan para nabi dan rasul. Ilmunya Bal'am bin Bawra, dia ini adalah mustajabatud dakwah. Dakwahnya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal'am bin Bawra belajar langsung kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Musa alaihissalam tidak ada, maka orang-orang Bani Israel itu akan belajar kepada Bal'am bin Bawra. Tapi kita paham, setelah Bal'am bin Bawra diutus oleh Nabi Musa untuk dakwah ke sebuah negeri, ketemu dengan seorang penguasa yang zalim, yang musyrik, yang pagan, tapi rakyatnya makmur kaya raya. Yang namanya Bal'am bin Bawra dikasih kedudukan, Bal'am bin Bawra dikasih perempuan, Bal'am bin Bawra dikasih harta. Dia akhirnya kemudian berbalik arah menyerang Nabi Musa. Doanya yang mustajab digunakan untuk menghancurkan Nabi Musa.
dan akhirnya Bal'am bin Ba'urah mati dalam posisi su'ul khotimah. Itu orang yang hafal Taurat itu. Hafal Taurat, paham kitab Taurat, matinya su'ul khotimah. Itu loh manusia. Kita paham juga yang namanya Ibnu Muljam. Di dalam sejarah Ibnu Muljam itu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia ini difasilitasi untuk mengajar Al-Quran di Masjid Nabawi. Ibnu Muljam yang hafal Al-Quran, Ibnu Muljam yang hafid Al-Quran, paham Al-Quran, mengajar di Masjid Nabawi. Justru Abdurrahman bin Muljam ini di akhir hayatnya masuk ke sekte Khawarij, dan dia inilah yang membunuh Ali bin Abi Thalib, mati dalam keadaan su'ul khatimah, padahal hafal Al-Quran, padahal hafid Al-Quran, padahal paham Al-Quran. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah. Ada orang di awal-awalnya putih, mengamalkan amalan surga, di akhir hayatnya malah justru dia mengamalkan amalan neraka. Tapi dibalik oleh Rasulullah Muhammad SAW, ada orang itu innar rajula fayamalu bi amali ahlin nar, fakana bainahu wa bainaha ila dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali aljannah fayadkhuluha. Sesungguhnya ada orang itu dia mengamalkan amalan-amalan neraka, amalan-amalan neraka, sampai neraka dengan dia itu jaraknya tinggal satu hasta, satu dirok. Fayasbiqu alaihi alkitab. Catatan lebih dulu, Allah maha tahu, paham orang ini nanti kayak apa. Fayamalu bi amali ahli jannah. Maka orang itu mengamalkan amalan-amalan surga, maka dia masuk ke dalam surga. Itu artinya kata Rasulullah, ada orang itu awalnya hitam, total hitam, tapi di akhir hayatnya dia putih, dan akhirnya dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia itu durung mesti. Maka saya pahamkan, ojo dadi wong kemelinti, ojo sok-sokan, ojo dumeh amale wis akeh. Belum tentu kita nanti akan husnul khotimah. Belum tentu nanti kita meninggal dunia tetap menggunakan iman kita. Belum tentu. Banyak orang-orang yang hafal Al-Quran matinya juga su'ul khotimah. Banyak orang yang ahli tahajud matinya juga masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa istiqomah sampai kita nanti meninggal dunia istiqomah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya suatu saat Ali bin Abi Thalib itu ditanya, hari apa yang paling afdal? Hari apa yang paling utama? Sahabat Ali tidak mengatakan hari yang paling baik itu hari Jumat, tidak sama sekali. Beliau hanya mengatakan bahwa khairul ayyami ya ma takhruju fihi ilallahi mu'minan billah. Hari yang paling baik itu adalah, hari yang paling afdal itu adalah di mana ketika Anda keluar dari itu, keluar dari hari itu menuju kepada Allah, mati dalam keadaan mu'minan billah, beriman kepada Allah. Meskipun kita matinya dalam keadaan hari Jumat, tapi kita kafir kepada Allah, itu bukan hari yang terbaik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita butuh hidayahnya Allah. Dan kemudian bagaimana ketika ada orang itu sudah istiqomah, orang itu sudah istiqomah putih terus, apakah dia itu masih butuh hidayah Allah? Saya katakan iya. Amalan-amalan yang kita lakukan itu belum tentu bisa kita bawa di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Mungkin sebelum kita mati amalan kita itu sudah habis duluan. Ada seorang wanita yang tiap malam sholatnya tahajudnya luar biasa. Ada seorang wanita yang siang harinya selalu puasa sunnah, luar biasa. Tapi yang menarik, dia kata Nabi, wahiyya finnar, wanita itu ada di dalam nerakanya Allah. Padahal setiap malam dia tahajud, padahal setiap hari dia puasa sunnah, tapi Nabi tetap mengatakan dia di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tingkah lakunya dia yang tidak benar,
mulutnya yang tidak bisa ditata sehingga selalu mendolimi tetangganya, selalu menyakiti tetangganya. Mungkin kita bisa istiqomah menghafalkan Al-Quran, mungkin kita bisa istiqomah sholat 5 waktu, tapi kemudian akhlak kita yang gak baik, perilaku kita yang buruk kepada sesama muslim, itulah yang nanti yang akan menghapuskan amalan pahala kita. Habis itu, habis pahala kemudian itu yang kemudian oleh Rasulullah disebut dengan muflis. Muflis. Maka saya seringkali mengingatkan di masjid-masjid, tolonglah para pemuda-pemuda yang ghirah keilmuannya bagus tetap dibarengi dengan akhlak. Tolonglah para pemuda-pemuda penghafal Al-Quran, meskipun Anda sudah hafal Al-Quran, tetap akhlak dijaga. Karena saya sering kali menemui para pemuda-pemuda yang ghirah mengajinya bagus, menghafal Al-Qurannya bagus, tapi kemudian akhlaknya tidak ada. Sayang model semacam itu. Habis nanti amalan-amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena konteksnya Rasulullah diutus, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan umur kita diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita adalah orang-orang yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan negara kita Indonesia, negara kita Republik Indonesia ini adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya an ittaqullaha mastata'tum la'allakum turhamun la'allakum tuflihun fid dunya wal akhirah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.